Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, dimanapun kalian berada, kita langsung aja ke topik pembahasan. Saya ingin membuat video singkat tentang takaran harga. Oke, banyak yang tanya di DM, WA, Instagram, Facebook. Mereka tanya, bahkan sampai ke komentar YouTube saya. Banyak yang tanya tentang harga ikan, harga standar ikan, dan di bawah rata yang harga tidak wajar. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan poin-poin ini dulu. Sebelum kita masuk harga, kita harus tahu bahwa ikan cupang itu dia adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Ketika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Kecuali yang dimaksud sandang, pangan, papan, baju, makanan, tempat tidur. Itu kebutuhan primer yang pasti kita butuhkan. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan seperti motor, mobil, handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Itu bisa terbeli, baru dia bisa beli kebutuhan tersier. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Ikan cupang sendiri ini kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan. Ini sebenarnya tidak diperlukan, tapi bagi kalian yang mempunyai uang lebih dan kalian suka, pasti kalian beli. Jadi bisa dipahami ya. Cupang ini sebenarnya dia bisnisnya nyerang ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya budget lebih ya. Gak ada harga pemula, gak ada harga SD ya sebenarnya. Tapi ada cupang sendiri untuk kebutuhan tersier, tapi menyesuaikan dengan keadaan ekonomis kita. Gimana mas? Ikan cupang sendiri nggak ada yang semua mahal, nggak ada yang murah kok, ada yang murah. Contoh di beberapa tempat ada yang dia jual ikan dengan harga 3.000, 5.000. Partainya 2.500 sampai 4.000. Partainya per 10. Itu dia full ternak ikan reject. Oke. Full ternak ikan reject. Baskel selo. Oke. Bisa dipahami ya, baskel selo. Reject, nggak bakal mutasi ya. Ikan kualitas rendah. Oke, itu harganya memang murah saudara-saudara. Karena apa? Satu, ikan itu ikan sampah bisa. Ada yang fokus ke produksi itu, tapi dia konsumsi pakannya bisa smart. Gimana bisa dijual dengan harga 3.000? Karena dia selama 1 bulan setelah menetas, dia nggak kasih makan. Caranya gimana? Rahasia. Oke, yang berikutnya, dia ngasih pakan itu pasti irit. Kok bisa irit mas? Dia kasih pakan jentik, selesai. Setelah 1 bulan kemudian, dia kasih pakan jentik. Ikan cepat besar, tidak mengeluarkan biaya, dan laba. Jadi kalian jual harga dengan ikan 3.000 rupiah itu sebenarnya laba buat ikan reject. Makanya kualitas rendah, otomatis dia gampang mati juga. Gampang mati, gampang sakit. Karena apa? Kualitasnya rendah guys ya, kualitasnya rendah. Beda lagi kalau ikan dengan harga normal, menengah ke bawah. Seperti ikan saya mungkin menengah, bisa ke bawah, bisa ke atas, karena ikan saya bervariasi. Ada yang ternakan saya normal, tapi ada yang kualitas standar, kualitas grade, sama kualitas reject. Karena setiap peternak tidak bisa menciptakan semua ikan dari satu indukan jadi ikan grade, nggak bisa. Perhatikan ini, nggak bisa. Kalian beli indukan untuk grade dengan harga 50 juta, kalian jamin jadi ikan grade semua? Nggak mungkin. Oke, nggak mungkin. Pasti ada sampahnya guys. Jadi gini, kalian ternak itu 30% menjadi ikan reject. Itu suatu hal yang pasti. Bagus-bagus kalian rejectnya cuma 10%, 5%. Tapi yang pasti 30% itu pasti dialami setiap peternak. Tergantung kalian yang setting indukan. Kalau yang setting indukan bagus, pasti harganya rejectannya dikit juga. Nah, terus 30% reject, 30% lagi grade. Oke, kalian beli indukan yang grade ya. Berarti
10% sampai 30% itu grade, saudara-saudara. Sisanya standar, oke. Sisanya standar, jadi nggak mungkin grade semua. Itu jika kalian beli ikan grade. Tapi jika kalian beli indukan yang ikan biasa, jadinya yo biasa saja. Ikan biasa, terus jadinya banyak rejectnya juga karena harga indukannya murah. Oke. Kembali ke laptop, kembali ke topik bahasan yang tadi ya, tentang takaran harga. Banyak yang tanya ini, takaran harga. Oke, cupang tidak ada takaran harganya, guys. Nggak ada takaran harganya. Tapi kita bisa mematok harga-harga tertentu karena kita konsumsi pakan. Kembali topik bahasan yang kedua tadi, ke pakan. Ikan hidup bisa mati, guys. Bisa mati, membutuhkan makan. Bayangin saja peternak dia memelihara ikan dari 0 sampai 2 bulan, lalu mati semua. Dia membuang uang berapa banyak? Jadi buat kalian para seller, tolong jangan tawar ikan terlalu kejam, guys. Kasihan. Labanya cuma sedikit. Bener dia sekali nerima 250 1 juta, tapi di balik layar dia ngasih pakan itu udah berapa juta, guys. Ngasih pakan selama 3 bulan itu udah berapa juta. Jadi tolong hargai. Oke, kembali lagi ke standar harga. Nggak ada takaran harganya, ingat, nggak ada takaran harganya. Terus berikutnya, si ikan cupang ini kan udah ada pembagiannya tadi, udah tak bagi-bagi. Ada ikan cupang reject, menengah ke bawah sama ke atas, kualitas tinggi. Dengan otomatis harganya pasti 100.000 ke atas pataiannya. Jadi mungkin harga jualnya 200.000 ke atas. Dengan minimal partai pasti 80.000 sampai 100.000 sampai 150 mungkin, tergantung ikannya ya, tergantung ikannya. Mahal ya, iyalah mahal karena dia kualitas tinggi dan ikan tersebut tidak ditemukan di semua peternak. Terus yang berikutnya, ada orang yang menematok harga dengan harga-harga tertentu, nih mau segini. Nggak ada takaran harga ya, guys, sebenarnya. Tapi memang ada patokan harga tertentu. Di saat kita sama peternak, pasti kita mengeluarkan harga yang hampir sama. Contoh saya 25.000, teman saya 30.000, ada yang 35.000, hampir sama ya, guys, hampir sama. Tapi yang di bawah 25.000 pasti jarang. Sekalipun ada, tolong diperhatikan. Gini ya, standar harga itu dibuat karena kita konsumsi pakan dan kita tergantung stok. Oke, saya harga kasih 25.000 per 10. Pasti teman-teman banyak juga yang 25.000 per 10. Karena apa? Di saat barang saya habis, saya bisa ambil ke tempat teman dengan harga yang agak miring dan saya bisa jual lagi. Dan sebaliknya, di saat saya kelebihan stok dan teman saya ada yang kekurangan stok, saya bisa bantu karena harga kita hampir sama. Jadi kita ngasih harga laba dikit tapi kasih teman, kita saling bantu. Oke, gimana sistemnya? Seperti kalian beli pisang ya, kalian beli pisang satu tundun, satu pohon itu pasti lebih murah. Yang dihitung adalah pohon pisangnya, bukan bijiannya, gitu. Lebih murah. Nah, terus kalian beli pisang 1 lirang itu, kalau bahasa Jawanya 1 lirang, 1 jari itu lebih tinggi daripada 1 tundun. Karena kalian belinya cuma 1 jari, paling ada 20-an. Terus ada lagi yang beli bijian satu
satu doang, itu pasti lebih tinggi lagi. Nah, ada yang lebih tinggi lagi guys, ada yang lebih tinggi lagi. Kalau pisang itu diolah menjadi pisang goreng. Dari sini kita bisa belajar, sistem perdagangan. Jadi gini, kalau kalian datang ke saya, datang ke peternak siapapun itu, kalau peternak itu mau loh ya, kalau peternak itu mau, kalian tebas satu lubuknya, itu pasti harganya lebih murah. Karena apa? Kalian mendapatkan plus dan sampahnya, dan mungkin plusnya lebih banyak karena kalian habisin itu. Contoh, ada 1000 ekor, ada 500 ekor, ada 200 ekor, kalian tebas ada segitu, harganya pasti lebih murah. Karena apa? Kalian menghabiskan ikan segitu, otomatis peternak konsumsi untuk pakannya lebih berkurang ya. Kalian membantu untuk konsumsi pakannya agar berkurang, makanya harganya rendah. Beda lagi kalau kalian cuma ambil satu jari tadi, seperti kalau pisang satu jari kalian ambil per 10, per 50, harganya lebih tinggi, tapi kalian bisa milih. Ada lagi Anda yang ngambil per 10, kalian bisa milih, harganya lebih tinggi lagi karena kalian cuma ambil 10. Kalian membantu peternak cuma berapa persen dari konsumsi pakan itu ya, berapa persen dari konsumsi pakan. Terus ada lagi posisi sebagai seller, kalian datang ke peternak jualan menjadi seller ya. Menjadi seller tersebut kalian bisa jual dengan harga ecer, bahanan bisa juga, itu harganya pasti lebih tinggi lagi sama kalian beli. Contohnya kalian mau tebas lubukan harga 15.000 per 500 ke saya, 500 ekor cuma 15.000, kalian jual lagi partai 25.000, kalian udah posisi kedua, kalian jual partai 25.000 per 10. Terus sebagai seller yang beli kalian jual lagi dengan angka ecernya 80, 50.000 sampai 100.000. Jadi udah beda ya, udah mulai tinggi. Terus beda lagi kalau si seller itu sabar, dia mau ngerawat ikan itu menjadi full block, otomatis lebih mahal karena konsumsi pakan kalian banyak. Konsumsi pakan kalian banyak, jadi harganya lebih mahal. Jadi ya bisa dikasih kesimpulan, nggak ada harga terendah, nggak ada harga di bawah rata-rata. Adanya cuma perbedaan kualitas, perbedaan cara beli, jumlah beli, kapasitas kalian sebagai apa. Oke, diperhatikan. Kalau ikan kualitas tinggi otomatis harganya juga tinggi dong. Ada harga, ada barang. Oke, ada harga, ada kualitas. Harga, kualitas, terus jumlah. Semakin kalian banyak ambil, pasti harganya semakin murah. Itu udah rumus. Karena apa? Kalian membantu konsumsi pakannya lebih rendah, ibaratnya harga grosir. Terus kalian juga bisa mengolah lagi cara penjualan tersebut. Jadi ya kalau sekedar informasi, banyak yang tanya harga di bawah rata-rata itu gini, permainannya gini. Untuk di Solo harganya ya partai per 10 kualitas umur 3 bulan, dia udah mulai trotol banyak atau mulai banyak yang half block, soft block mungkin, jadinya kurang dikit mutasinya, itu harganya 25.000 sampai 40.000 per 10-nya. Jadi kalian ambil 10 ekor, per ekornya kena 25.000 sampai 40.000 tadi. Itu kalau per 10. Jadi kalau di bawah itu auto kualitas jelek. Kualitas jelek per 10. Pengen murah. Kalian ambil 500 ekor dong. Kalau di tempat saya 500 ekor cuma 15.000. 500 ekor. Oke.
Kalian mampu, nggak apa-apa, silahkan ambil di kolam. Oke. Terus untuk harga partai itu standarnya segitu. Jadi kalau di bawah itu kemungkinan ikan itu tanda tanya. Biasanya bahanan. Banyak yang sekarang jual land multicolor tapi ikannya selo. Selo umur 3 bulan, selo umur 4 bulan. Apa bisa mutasi? Tanda tanya, guys. Tanda tanya. Kemungkinan mutasi kecil. Perlu diketahui. Land multicolor umur 2 bulan. Kalian yakin itu land multicolor? Kalian percaya sama sellernya? Kalau kalian udah kenal nggak apa-apa, kalian udah langganan nggak apa-apa. Tapi kalau baru kenal, apa kalian percaya? Perhatikan ini, guys, perhatikan. Ya, hati-hati dalam membeli. Jangan terpacu dengan harga murah. Harga murah pasti kualitasnya juga rendah. Harga murah itu pasti resikonya semakin besar. Contoh harga murah. Kalian beli 500 ekor di saya. Harganya pasti murah. Tapi resikonya kalian harus ngasih makan 500 ekor dalam 1 hari. Dan kalian nggak mungkin pasti jual 500 ekor itu langsung kejual. Pasti pakai pelihara dulu, kejual 10. Itu resiko, guys. Oke, perhatikan ini, perhatikan. Untuk harga ecar ya, harga ecar sendiri juga sama. 100% kalian harus laba. Contoh, kalian beli di saya per 10 25.000. Kalian harus jual dengan harga 50.000, guys. Karena apa saya bilang gitu? Ikan itu ada matinya, membutuhkan makan. Otomatis kalau kalian nggak jual dengan harga segitu, kalian rugi. Perhatikan, kalian rugi. Terima kasih, itu cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa dilanjut di WA atau bikin kayak konten lagi tentang ini mas. Saya masih bingung mas, ulangin lagi mas, jelasin yang lebih detail atau seperti apa. Cukup sampai ini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.